Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karya tulis ilmiah. Menurut Broto Wijaya, karya ilmiah adalah karya berdasarkan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah karya yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu. Jadi, pengertian karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman dan konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Berdasarkan model penulisan, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni karya ilmiah resmi dan karya ilmiah subresmi. Karya ilmiah resmi ialah karya ilmiah yang metode penulisan dan urutan penulisannya ditentukan secara lengkap. Misalnya, judul, kata pengantar, daftar isi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan seterusnya. Contoh pengelompokan karya ilmiah resmi yakni skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, karya ilmiah subresmi merupakan karya ilmiah yang model penulisannya tidak ditentukan secara lengkap. Misalnya, cukup ada bagian yang berfungsi sebagai judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Selain itu, dapat juga ditambahkan daftar pustaka dan juga lampiran. Contoh pengelompokannya adalah makalah, artikel, dan sebagainya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah menurut Suharsono yang baik dan benar yaitu yang pertama logis, artinya informasi yang disajikan memiliki argumentasi yang dapat diterima akal sehat. Yang kedua sistematis, apa yang dikemukakan disusun berdasarkan urutan dan memiliki kesinambungan. Yang ketiga objektif, artinya keterangan yang dikemukakan sesuai dengan kenyataan. Yang keempat tuntas dan menyeluruh, masalah diungkapkan secara lengkap. Yang kelima seksama, yang keenam jelas, yang ketujuh akurat, artinya kebenaran dapat teruji. Yang delapan terbuka, atau sesuatu yang dikemukakan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Kesembilan, berlaku umum, kesimpulan yang dibuat berlaku bagi semua orang. Yang kesepuluh, santun, artinya bahasa dan tata tulis yang digunakan harus bahasa baku. Selanjutnya yakni langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, penentuan topik, judul, dan identifikasi rumusan masalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih topik, diantaranya harus menarik bagi penulis ataupun pembaca. Yang kedua, mengerti apa tujuan penulisan, siapa yang membaca, dan bidang masalah yang digunakan adalah bidang yang dikuasai penulis. Yang kedua, penulisan kajian pustaka. Dalam mengemukakan hasil kajian pustaka, penulis diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama, termasuk karya ilmiah yang bukan hasil pemikiran penulis. Yang ketiga, penulis metodologi penelitian. Penulis karya ilmiah dituntut untuk menyebutkan apakah sudah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpul data yang valid. Yang keempat, penulisan hasil penelitian. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam simpulan karya ilmiah harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Yang kelima, penggunaan bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah merupakan bahasa ragam tulis. Yang keenam, kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah harus jujur dan menghindari plagiasi atau plagiarisme. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.